Maka di sana Allah dan Rasulnya memberikan tuntunan kepada kita tentang bagaimana agar kita berakhlak, bagaimana agar kita beradab ketika berhadapan dengan bulan Ramadan ataupun hari-hari berpuasa secara umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah, dan selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sahabat NH rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, sesungguhnya ketika kita mempelajari cabang-cabang ilmu agama ini, maka akan kita dapati begitu banyaknya cabang agama ini. Akan tetapi di sana sebagian besar kita itu kurang memperhatikan atau kurang mempelajari tentang masalah adab, di mana kita lihat kenyataannya orang yang begitu banyak belajar agama, akan tetapi tingkah lakunya kepada tetangganya, kepada kerabatnya, bahkan kepada orang tuanya begitu kurang atau dalam tanda petik buruk. Oleh karena itu, disinilah kenapa kita harus mempelajari tentang masalah adab ini. Bahkan saking pentingnya masalah adab ini, seorang ulama Ibnu Mubarak mengatakan bahwasanya kami itu belajar tentang adab itu selama 30 tahun dan baru mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain selama 20 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya mempelajari adab adalah perkara yang sangat penting, dan ini sayangnya sudah banyak dilupakan oleh kita kaum muslimin. Sahabat NH, salah satu adab atau tata krama yang harus kita pelajari terkait dengan adanya bulan Ramadan, maka di sana Allah dan Rasulnya memberikan tuntunan kepada kita tentang bagaimana agar kita berakhlak, bagaimana agar kita beradab ketika berhadapan dengan bulan Ramadan ataupun hari-hari berpuasa secara umumnya. Terkait dengan masalah puasa, maka ada beberapa tata krama yang harus kita pelajari, yang harus kita ilmui dan harus kita lakukan, di mana tidak akan sempurna puasa tersebut dan juga tidak akan lengkap ibadah puasa tersebut kecuali kita menjalankan adab-adab tersebut. Dan adab ketika kita berhadapan dengan bulan puasa atau bulan Ramadan, di sana terbagi menjadi dua, yakni adab yang bersifatnya wajib harus kita lakukan. Ketika itu tidak kita lakukan, maka rusak puasa tersebut. Dan juga adab-adab sunnah yang lain yang harus juga kita lakukan untuk kesempurnaan ibadah puasa tersebut. Baik, adab yang wajib yang harus kita ilmui terkait dengan puasa Ramadan ini, atau tata krama yang harus kita ilmui terkait dengan ibadah Ramadan ini. Yang pertama adalah orang yang berpuasa itu harus menghindari perkataan yang dusta. Perkataan yang dusta diharamkan oleh Allah dan Rasulnya di luar bulan Ramadan, di luar bulan puasa. Akan tetapi menjadi lebih berbahaya, menjadi lebih besar hukumannya ketika kita berhadapan dengan atau ketika kita menjalani puasa Ramadan. Nabi SAW bahkan mengatakan, ayyakum wal kadhib, berhati-hatilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian perbuatan dosa atau perbuatan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya al-kadhib, kedustaan adalah hal yang dekat atau hal yang membawa kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejahatan atau keburukan tersebut adalah mendekatkan diri kita kepada neraka. Hadis ini begitu masyhur yang menganjurkan kepada kita agar kita selalu menghindari perkataan yang dusta. Kemudian yang kedua, terkait dengan perkara yang wajib, tata krama yang wajib yang harus kita pelajari, yang harus kita jalankan ketika bulan Ramadan adalah menghindari apa yang disebut dengan ghibah. Terkait dengan ghibah adalah merupakan perkara yang biasa lisan kita mengucapkannya, karena komunitas kita, apalagi dengan adanya sosial media yang begitu mudah kita melakukan caci maki, komentar yang buruk ke sana kemari, maka hendaklah di antara kita selalu memperhatikan apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, karena apa yang kita tulis kedudukannya sama dengan apa yang kita ucapkan. Terkait dengan hibah ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat
Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita terhadap perkara ghibah ini. Sebagaimana Allah katakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian suka menggunjing salah satu di antara kalian. Bahkan di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ketika kita menggunjing sama dengan kita makan bangkai saudara kita, makan daging yang segar saja, kita mungkin akan merasa jijik. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan perkara ghibah tersebut dengan kita makan daging bangkai saudara kita. Oleh karena itu, inilah salah satu perkara yang wajib kita hindari dari bulan Ramadan ini, yakni perkara ghibah. Meskipun di luar itu kita tetap tidak boleh berghibah. Wallahu ta'ala a'lam.